Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sobat Generus semuanya, selamat datang di podcast Tren, podcastnya anak pesantren. Nah, di sore hari ini kita ngobrol santai sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kita ngobrol sambil mencari ilmu tentunya. Dan juga saya di sini dan teman-teman dari Generus juga sudah mengundang teman ngobrol atau narasumber yang nantinya akan kita tanya-tanya tentunya. Jadi ada Bapak Muhammad Taufik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini podcastnya anak Generus, Pak. Iya. Ini podcastnya anak Generus yang dimana nantinya kemarin kita sudah ngobrol sama teman-teman Generus, bertanya-tanya sama teman-teman Generus. Pengennya tuh kayak diadain suatu, kita ngobrol santai aja deh, ngobrol bareng, dan pertanyaan-pertanyaan yang udah dilemparkan ke teman-teman Generus tentunya nantinya. Nah, nih kita dalam episode pertama ini akan mengangkat tema, yaitu dalam bulan Ramadan ini tentunya tidak lupa, yaitu salah satu sukses di bulan Ramadan adalah melaksanakan sholat taraweh. Nah, saya ingin bertanya juga pada Bapak, awal mula atau sejarahnya sholat taraweh itu bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Generus, yang pertama tentu tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Terkait pada bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini, kita bisa melaksanakannya dalam keadaan aman, lancar, dan barokah. Ada memang beberapa hal yang perlu kita tekankan di dalam pelaksanaan bulan Ramadan ini sesuai yang telah dinasihatkan oleh para ulama, ya, bahwa paling tidak kita bisa mentargetkan untuk sempurna, ya, 5 sukses Ramadan. Salah satunya yaitu sholat tarawih. Seperti diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa latar belakang dari sholat tarawih ini sebetulnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sholat itu ketika malam keluar dari rumah. Jadi keluar dari rumah terus di masjid gitu ya, di masjid, karena rumahnya Nabi berdampingan dengan masjid. Begitu keluar dari rumah langsung masuk masjid sholat. Kemudian ada yang mengikuti, cuma tidak banyak, ya, hanya sedikit. Keesokan harinya sahabat-sahabat yang tadi malam itu sholat tarawih bersama Nabi, sholat malam bersama Nabi, bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Pada malam kedua tambah banyak yang makmum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya paginya cerita lagi sampai malam ketiga. Begitu malam ketiga tambah banyak, bahkan masjid itu full penuh. Gua sampai gitu. Akhirnya malam keempat ya udah nggak muat lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau keluar itu, wah kok kayak gini. Akhirnya beliau tidak melanjutkan. Tetapi tidak melanjutkannya beliau ini bukan tidak ada tujuan. Karena apa yang disabdakan beliau kemudian dilaksanakan beliau merupakan sebuah sunnah, dengan tujuan supaya para sahabat memahami bahwa apa yang dikerjakan itu bukan merupakan satu kewajiban. Nah itulah. Itu latar belakangnya adanya sholat taraweh. Nah kemudian setelah itu para sahabat mengerjakan, walaupun pada saat pelaksanaan itu istilahnya sendiri-sendiri. Di masjid ada beberapa orang, ada yang sendiri gitu. Itu berjalan terus sampai masa kekhalifahan Abu Bakar, sampai masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat masa kekhalifahan Umar bin Khattab inilah beliau berijtihad, seandainya sholat
malam yang sendiri-sendiri di bulan Ramadan ini saya kumpulkan pada satu orang imam dan satu pembaca yang satu, alangkah baiknya. Akhirnya terjadilah latar belakang dari pelaksanaan salat tarawih sampai sekarang. Nah itu Mas Riko, jadi latar belakang salat tarawih itu seperti itu. Iya. Berarti sejarah latar belakangnya ternyata panjang juga ya, Pak. Dari ilmunya itu teman-teman di sini mungkin banyak juga yang ternyata sejarahnya baru tahu ini gitu. Jadi kan karena kan kita seharusnya kan mau praktek ilmu pun mau praktek suatu ibadah amalan pun harus mengetahui suatu ilmunya gitu. Jadi ini juga buat tambahan ilmu buat sobat-sobat generus yang ada di rumah nanti bisa dipahami juga. Jadi kalau tadi kan jumlah sholat rakaat dalam sholat tarawih kan ada 11, ada 23. Nah itu bagaimana, dari mana itu? Kalau yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat selain Aisyah, memang ada yang 23. Tapi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu ketika bulan Ramadan melaksanakan sholat tarawih itu tidak lebih dari 11 rakaat maupun di selain bulan Ramadan. Sholat malamnya Rasulullah gitu yang disaksikan oleh Aisyah gitu, di malam bulan Ramadan maupun di selain bulan Ramadan tidak kurang dan tidak lebih dari 11 rakaat. Dan perlu kita pahami secara maknawi, memang sholat tarawih itu bentuknya jamak ya. Kalau bentuk tunggalnya tarwihah, artinya kan memang bersemangat. Jadi habis salam ada yang 2 rakaat, ya kan? Salam 2 rakaat, salam sampai 5 kali, kemudian 1 rakaat sebagai witirnya gitu. Kemudian ada lagi yang 4 rakaat, salam 4 rakaat, salam, kemudian 3 rakaat witir. Jadi habis salam berdiri, ini kesemangatan di dalam melaksanakan sholat tarawih. Begitu Mas Iko. Kalau untuk fadilah melaksanakan sholat tarawih itu sendiri apa? Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tentu setiap sunnah amalan itu ada kefadhilan. Karena memang disebut dalam Quran, dalam hadis disebutkan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayatnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat berdiri, sholat di dalam bulan Ramadan dilandasi karena iman. Artinya iman itu betul-betul percaya bahwa itu adalah sunnah dari Rasulullah SAW sebagai petunjuk pelaksanaan daripada perintahnya Allah gitu ya. Kalau dalam Al-Quran memang perintahnya hanya seperti wa aqimus sholah gitu kan, tegakkanlah sholat ya dah, wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin ya dah, tegakkanlah sholat, datanglah rukulah bersama orang yang ruku. Termasuk inilah warka'u ma'ar rakiin ini juga diijtihadkan oleh Umar bin Khattab saat itu, bagaimana supaya sholat itu bisa berjamaah. Nah inilah makanya itu disunahkan ya, betul-betul fadilahnya itu diampuni dosa-dosanya ya. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Artinya bagaimana? Min dambi itu seluruh dosanya ya. Walaupun itu katanya itu kata tunggal, tapi mata kodama ini semua jenis dosa itu diampuni, asal dosa dengan bukan sesama anak Adam, asal mengerjakan sholat tarawihnya itu betul-betul sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Itu diantara fadilahnya. Terus hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita melaksanakan sholat tarawih? Seperti pada sholat-sholat lainnya, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya yang pertama, memang kesucian, khusyuk, khudu, ya kan, tumakninah, tartil dalam bacaan ini perlu diperhatikan, ya kan. Secara pribadi baik imam ataupun makmum itu harus memperhatikan.
Kemudian karena ini dilaksanakan sholat berjamaah, juga ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Bagaimana supaya pelaksanaan sholat jamaah tarawih itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan khidmat, khusyuk dan khudu, syukur-syukur sampai mencapai tingkat ihsan. Ihsan itu artinya ketika kamu melaksanakan ibadah itu ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Bagaimana ketika kamu mengerjakan amal ibadah itu seakan-akan ya, kamu betul-betul melihat Allah, seakan-akan ya, seakan kamu melihat Allah. Umpama tidak sampai seperti itu, ya fa innahu yaraka, kamu harus punya pemahaman bahwa ibadahmu itu dilihat oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi kekhusyuan juga harus diperhatikan. Yang kedua, karena ini sholat jamaah, maka jangan sampai pelaksanaan sholat tarawih itu sholat yang bersemangat ya. Jangan sampai pelaksanaan seperti perlombaan. Ya, ini yang biasa gitu ya. Biasanya pengen cepet ya, Pak. Ya. Makmumnya ya pengen cepet, imamnya juga pengen cepet. Akhirnya meninggalkan sunnah-sunnahnya sholat. Nah ini jangan sampai terjadi, gitu lah ya. Ya, umpama kita seorang imam, makmumnya kan macam-macam. Bacalah surat-surat yang sekiranya makmum itu mampu untuk mengikuti, gitu ya. Makmumnya juga gitu, sekiranya memang tidak mampu untuk mengikuti, ya umpama nanti sholat tarawih berjamaah dengan yang lain juga boleh. Tapi alangkah baiknya memang tetap harus kita kerjakan. Nah, termasuk hal-hal lain yang biasa nih anak-anak yang belum terlalu muda sekali, ya bukan anak-anak lagi. Ya ini kadang-kadang yang melakukannya mau sholat tarawih, mau rokaat yang 4 rokaat yang kedua, atau mau melakukan witir, nunggu imamnya bacaan Fatihahnya selesai, atau mungkin mau ruku. Ini sebetulnya harus kita hindari, karena nanti kalau seperti itu berarti lepas dari tujuan mendapat maghfirah. Nah ini loh. Jadi dengan kita mengikuti sholat, walaupun gitu, kita mungkin itu tidak dari awal, tapi kita mengikuti itu maghfirahnya di situ. Kapan kita mulai sholat itu kita sudah mendapatkan maghfirah dari Allah. Berarti kalau kita nunggu Fatihahnya selesai, kemudian suratnya selesai hampir baru kita ikuti, kita kehilangan maghfirah. Nah, berarti tidak sesuai dengan tujuan fadilah dari sholat tarawih itu. Gitu ya. Terus ini kemarin kita juga sempat nyebar pertanyaan-pertanyaan juga ke sobat-sobat Kinerus yang ada di Instagram. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan juga. Ini nih bisa ditayangin pertanyaannya, biar bisa ditanyakan langsung. Kemarin ada beberapa Kinerus juga yang bertanya. Nah ini, boleh nggak kalau sholat taraweh disambung 11 rakaat tanpa 4-4-3 atau lainnya? Wah, ini sebetulnya dalam aturan sholat tarawih itu sudah ada berapa rakaatnya. Sunnah ya, riwayat-riwayat yang ada, sunnah-sunnah yang ada itu yang diperbolehkan itu ya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, baru nanti witirnya 1 5 kali sampai witirnya 1 ya kan? Ini dalil am yang digunakan sholatul lail masna gitu ya. Tapi kalau dalil yang lebih spesifik ya kan, kita bisa menggunakan dalil am, bisa menggunakan yang spesifik lagi. Yang lebih spesifik yang diriwayatkan oleh Aisyah itu ya 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, baru witirnya 3 rakaat. Jadi tidak ada yang memang riwayat sahih gitu yang langsung itu tidak ada. Nanti kan nilai kesemangatannya kan tidak ada. Kan bisa begitu satu malam dilaksanakan, nanti berikutnya capek kan gitu. Jadi kita ikuti sunnahnya saja, sunnah yang ada gitu, ikuti sunnah yang ada. Oke. Terus selanjutnya ada lagi? Sunnah pindah tempat ketika mau sholat taraweh. Oke, lah ini yang kadang-kadang disalah tafsirkan. Sebetulnya kan
hadis yang ada itu ketika sholat fardu, setelah melaksanakan sholat fardu kemudian pindah tempat supaya tidak dianggap sholat lanjutannya. Oh, iya. Seandainya tidak pindah pun, kalau sudah terputuskan dengan kita wiritan, doa, itu sudah pisah. Gitu ya. Nah, itu memang ada hadis yang menerangkan supaya tidak dianggap sholat lanjutannya. Seperti 4 rakaat pertama dengan 4 rakaat kedua, itu kan sudah memang lanjutan itu, gitu loh ya. Tetapi kalau sholat fardu habis isya ya ini ya, mau sholat taraweh sudah dibatasi dengan diputus dengan wiritan, sudah dengan doa, seandainya tidak pindah pun tidak apa-apa, karena sudah berbeda sholatnya itu sebetulnya. Jadi tidak harus umpama pindah ya tidak apa-apa, tapi tidak harus pindah karena ya sudah terputus dengan wiritan dan doa tersebut gitu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari sobat-sobat generus yang ada di rumah. Kalau sholat tarawih sendiri bacaannya samar atau dikeraskan? Nah, kalau sholat tarawih itu kan dilakukan di malam hari. Sholat yang dikerjakan di malam hari itu bacaannya jahar. Ya, berarti dibaca keras. Itu akan lebih bagus. Maka di dalam Al-Quran Allah kan berfirman ya, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Nah, tahu tartil dan tidaknya memang disuarakan ya, itu lebih bagus kalau sholat malam. Kendati pun sholat bukan di bulan Ramadan ya, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, itu disunahkan pembacanya malah keras karena memang di malam hari ya gitu. Maka kalau sholat sendiri ya tetap diupayakan untuk bisa dibaca keras, seperti ketika dia sebagai misalnya imam ya, imam ya keras. Kalau sholat sendiri diupayakan untuk bisa keras karena dilakukan di malam hari. Oke, ada lagi dari sobat-sobat Kinderus dari Instagram. Nah, witir baiknya sendiri apa barengan? Nah, ini. Dan banyak nih sobat-sobat Kinderus ketika waktunya witir pulang. Ya. Sebetulnya tidak ada jeleknya. Yang jelek itu yang tidak witir. Ini gini, kita lihat kalau memang kita itu mampu mengerjakan sendiri, itu mungkin mau dikerjakan nanti di sepertiga malam terakhir, itu bagus gitu. Tapi kalau sekiranya memang nanti merasa kesulitan gitu, tidak bisa kita harapkan untuk bangun untuk melakukan witir, lebih baik dilakukan witir secara berjamaah. Jadi yang bagus itu, yang dikatakan orang kuat itu adalah awalnya juga melakukan sholat sampai terus gitu, sepertiga malam terakhir juga tetap ibadah sholat. Itu yang paling bagus. Kalau memang sekiranya tidak mampu, ya lebih baik kita witir di awal. Jadi tidak ada mana yang lebih baik, witir yang awal apa yang akhir, semuanya baik. Yang tidak baik itu yang tidak witir. Karena tidak witir itu berarti mengingkari sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Gitu. Ada lagi? Masih ada lagi? Atau sudah? Oh, masih ada lagi. Assalamualaikum Min. Kalau ketinggalan rokaat, apa harus nambah rokaat lagi setelah imam salam? Namanya kita sholat ya, ketika kita ketinggalan tetap harus menambah. Ya, nanti imam pada saat membaca surat berikutnya, Al-Fatihah atau suratnya, kita tetap menambah, menyempurnakan, nanti nyusul lagi. Jadi sholat itu sudah ada rokaatnya berapa. Kalau kita kurang ya memang harus kita sempurnakan. Seperti dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu Rasulullah menyampaikan hadis qudsi, wahai berfirman kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikatku, bagaimana lihatlah sholatnya hambaku, apakah ada yang kurang? Jika dari sholat fardunya kurang, maka sempurnakanlah dengan sholat sunnahnya. Kan gitu ya. Ini makanya kita upayakan tetap harus kita tambah, tidak bisa gitu.
Misalkan umpama ini yang kurang ya. Ya, Misalnya kan terjadi imam mungkin lupa, namanya manusia juga kelebihan. Wah, ini ada pernah terjadi ya, kelebihan gitu, mestinya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Ya, itu namanya lupa, itu kan tidak bisa kita hindari. Nah, kemudian nanti imam juga menggenapinya dengan sujud sahwi, 2 sujud sahwi, tidak masalah gitu kan. Yang penting pelaksanaan salat tarawih itu betul-betul kita upayakan bisa kita sempurnakan, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman generus yang ada di rumah. Gimana cara nambah sholat tarawih kalau telat? Nah, tadi itu udah dijelasin. Seperti ketika kita terlambat sholat biasanya gitu ya. Ini ada satu pertanyaan dari saya. Kalau saya melihat ini kan dari segi beberapa tahun ini pandangan di sosial media ini yang sedang tren, yang sedang diliput televisi itu adalah melaksanakan sholat taraweh 23 rakaat dalam waktu 5 menit. Wah, itu kan sholat tapi kayak balapan itu. Allah Akbarnya banget. Nah, itu menurut tanggapannya dari Bapak bagaimana? Ya, kalau kita lihat ini ada karakter dan kebiasaan orang iman itu harus khusyuk dan khudu. Khusyuk itu fil qalb, di dalam hati, kemudian khudu itu fil a'dha, di dalam anggota badan. Maka saya di depan saya katakan ini bukan perlombaan. Tidak ada sedikit pun fadilah ketika sholat itu lebih cepat. Ya kan? Yang fadilahnya itu kalau sholat itu dikerjakan sempurna seperti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang penting ini. Khusyuk, khudu, tumakninah, bacaannya tartil, ini gitu. Ya, karena dalam bacaan sendiri ada nilai pahalanya. Dalam gerakan sholat ada nilai pahalanya. Jangankan itu, sebelum sholat kita wudhu itu loh sudah ada pengampunan. Ya, sekarang jadi pertanyaan, kalau sholatnya cepat ada kelebihannya, wudhu cepat bisa apa enggak? Kira-kira. Kalau Ramadan ini terakhir bagi kita, maka kita akan selalu melaksanakan dengan penuh hikmat dan semangat. Nah, inilah yang perlu kita upayakan. Jangan-jangan tahun depan nanti kita sudah tidak menjumpai Ramadan. Dengan begitu, maka insya Allah kita akan semangat meraih sukses 5 sukses Ramadan ini. Begitu Mas Riko, insya Allah yang bisa kita sampaikan kepada semua pemirsa. Dari teman-teman sobat Generus semuanya, tadi obrolan-obrolan yang menemani waktu berbuka puasa teman-teman semuanya. Jangan lupa tunggu episode-episode ngobrol santai bareng podcast tren di sini, podcastnya anak pesantren. Nanti mungkin ada materi-materi yang akan kita sampaikan lagi ke depannya. Sobat Generus bisa menunggu atau ikut bertanya lewat sosial media yang dimiliki oleh Generus, ada di @generuspedia, ada di Generus Surakarta. Dan juga jangan lupa untuk di follow tadi sosial medianya, dan jangan lupa untuk di subscribe, di like dan di share, di komen juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.